demikian. Nah saudara, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai penganiayaan yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di abad permulaan, yaitu zaman jemaat kerasulan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat bergabung. Saudara sekalian, penganiayaan yang menimpa umat Tuhan pada zaman abad pertama tidak menyebabkan gereja ini habis, tidak menyebabkan umatnya lenyap, tidak ada pengikut Kristus. Itu sebabnya sia-sia usaha setan untuk menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pekerjaan ini semakin maju terus dengan mantap. Ada seorang Kristen dalam pembelaannya, dia berkata kepada penguasa kafir yang menganiayanya. Dia katakan demikian, engkau boleh membunuh kami, engkau boleh menyiksa kami, engkau boleh menghukum kami, dan kami mati. Ketidakadilan adalah bukti bahwa kami tidak bersalah. Semua itu menjadi undangan kuat memanggil orang-orang lain kepada keyakinan ini, sehingga engkau babat semakin banyak, kami semakin bertumbuh, dan darah orang-orang Kristen ini ialah benih. Betapa indah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Penderitaan yang mereka tanggung telah membuat orang-orang Kristen semakin dekat kepada satu sama lain, terlebih kepada penebus mereka. Teladan kehidupan mereka dan sikap mereka menghadapi kematian telah menjadi kesaksian abadi bagi kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa diharapkan bahwa pengikut setan ada yang meninggalkan tugas mereka dan bergabung dengan panji-panji Kristus. Luar biasa saudara, banyak yang bertobat oleh karena mereka menyaksikan para martir yang mau mati oleh karena mereka mempertahankan kebenaran. Karena itu, setan menetapkan rencananya untuk berperang lebih keras dan lebih berhasil melawan pemerintahan Allah dengan cara menanamkan panji-panjinya ke dalam jemaat Kristus. Nah pemirsa, sekarang permusuhan itu dilakukan dengan licik dan lebih berbahaya, yaitu dengan tidak menggunakan kekerasan, tetapi dengan daya tarik kekayaan dan kehormatan duniawi. Coba perhatikan di sana. Itulah cara iblis yang akan dia lakukan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan pada zaman ini. Para pemuja berhala telah dituntun untuk menerima sebagian iman Kristen, sebagian saudara. Sementara mereka menolak kebenaran-kebenaran penting lainnya. Mereka mengaku menerima Kristus dan percaya kepada kematian dan kebangkitannya, tetapi tidak punya pendirian mengenai dosa dan tidak merasa perlu bertobat dalam perubahan hati yang sejati, dan mengusulkan suatu konsesi supaya semua boleh bersatu dalam landasan iman di dalam Kristus, tetapi jangan korek-korek masalah dosa kesayangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang jemaat dalam bahaya yang sangat mematikan, yaitu kompromi kepada setan. Sebagian lagi setuju menyerah atau memodifikasi sebagian bentuk kepercayaan mereka dan bersatu dengan mereka yang telah menerima sebagian kekristenan itu, dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk pertobatan mereka sepenuhnya. Perhatikan saudara,
dengan jubah Kristen yang pura-pura ini, setan berhasil membuat dirinya disenangi oleh jemaat untuk merusak iman mereka dan mengalihkan pikiran mereka dari firman kebenaran kepada tradisi agama yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kebanyakan orang-orang Kristen setuju untuk menurunkan standar moral mereka, sehingga terbentuklah satu persekutuan antara kekristenan dengan kekafiran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka yang berbakti kepada dewa mengaku bertobat dan dipersatukan dalam gereja sekalipun, mereka masih terus bergantung kepada penyembahan berhala dan hanya menggantikan objek peribadatan mereka kepada patung Kristus, bahkan patung-patung Maria dan orang-orang kudus lainnya hanya digunakan sebagai kedok, padahal penyembahan berhala adalah tujuan iblis untuk dibawa ke sana. Maka agama Kristen telah menjadi rusak dan kehilangan kesucian dan kuasa yang mula-mula. Saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, namun ada sebagian yang tidak disesatkan oleh penipu ini, dan mereka masih setia bertahan kepada pencipta kebenaran itu dan berbakti hanya kepada Dia saja. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Akan ada dua kelompok yang mengatakan dirinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, tetapi di dalamnya ada dua kelompok. Mereka yang mempelajari kehidupan juru selamat dan dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan mereka serta menyesuaikan kehidupan mereka dengan teladannya. Dan yang kedua, mereka yang lain menghindari kebenaran yang praktis ini dan mudah dimengerti. Kemudian mereka menggunakan cara-cara yang terselubung di dalam ajaran iblis. Bahkan dalam keadaan yang terbaik sekalipun, gereja yang saudara lihat dimanapun, tidak akan ada seluruhnya yang benar, tidak akan ada seluruhnya yang suci, tetapi akan ada yang terselubung di dalam gereja itu, orang-orang yang dipakai sebagai kaki tangan iblis. Saudara-saudara sekalian, dalam pengalaman 12 murid, bukankah satu Yudas telah mengkhianati juru selamat? Juru selamat mengatakan mereka yang dengan sengaja memanjakan diri dalam dosa tidak boleh diterima menjadi anggota jemaat Tuhan. Pengalaman Ananias dan Safira, mereka bertindak sebagai penipu, berpura-pura mengorbankan seluruh uangnya kepada Tuhan, harta mereka, tetapi dengan diam-diam mereka menahan oleh karena keserakahan mereka sendiri. Akhirnya mereka binasa. Setelah melalui pertikaian panjang dan sengit, mereka yang setia, sedikit saudara-saudaraku, memutuskan untuk menghilangkan semua persekutuan mereka dengan gereja-gereja yang hanya menerima sebagian kebenaran Tuhan. Mereka putuskan untuk tidak bergabung, tidak mau melakukan persekutuan dengan gereja yang murtad itu, dan mutlak diperlukan jika mereka mau menerima hanya menuruti firman Allah. Mereka tidak mau toleransi terhadap kesalahan yang fatal seperti itu. Kemudian selama jemaat itu dianiaya dan mereka katakan, kami punya iman, tabiat kami akan semakin suci dan murni di dalam penganiayaan Tuhan.
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Pemeliharaan misterius Tuhan yang mengizinkan orang-orang benar menderita dalam penganiayaan di tangan orang-orang jahat telah menyebabkan kebingungan kepada orang-orang yang lemah iman itu. Sebagian mereka yang lemah telah menaruh tidak percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah membuat orang paling jahat memperoleh kemakmuran, sementara orang benar menderita. Sangat bertolak belakang keadilan terjadi, saudara, di atas dunia ini. Namun Yesus menderita untuk kita lebih daripada seorang pengikutnya. Dia telah menderita lebih daripada itu, saudara. Dia telah mati di salib. Janji firman Allah dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebuah pertanyaan. Rasul Paulus menyatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pertanyaannya, saudara-saudara, lalu mengapa penganiayaan itu tidak nampak seperti tertidur pada zaman sekarang? Umat Kristen bebas hidup zaman sekarang. Sebabnya adalah jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi. Kepelisiran dunia telah diikuti oleh jemaat. Oleh sebab itu, tidak mungkin menimbulkan perlawanan terhadap dunia ini. Mereka serupa dengan dunia. Agama Kristen kini tidak lagi bertabiat yang suci dan murni sebagaimana yang menandai iman Kristen pada zaman Kristus dan zaman Rasul dan zaman jemaat yang mula-mula. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roh kompromi dengan dosa dan kebenaran agung firman Tuhan dianggap tidak berbeda dengan dunia ini. Bila ada kebangunan iman dan kuasa jemaat yang mula-mula itu, maka tentu roh penganiayaan pun akan dibangun, sehingga api penganiayaan itu akan disulut kembali, yang akan memurnikan iman semua umat-umat Tuhan yang mau bergantung di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus Kristus saya persembahkan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah belajar tentang pengalaman rasul-rasul, pengalaman murid Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui ilham di dalam buku Kemenangan Akhir bab 2 ini. Beri kami kuasa Tuhan, agar kami dapat tampil beda dengan dunia, agar kami tidak kompromi dengan dunia ini, sehingga berkenan kuasa Tuhan dilimpahkan kepada kami. Kami menjadi kuat bila mana penganiayaan itu datang, tetapi kami memperoleh kuasa, kami menang, dan kami mendapat kemenangan itu diberi penghargaan oleh Kristus untuk kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, hamba berdoa untuk seluruh pemirsa yang mengikuti pembahasan ini. Berkati mereka dari yang terkecil sampai yang tertua. Mereka memiliki pergumulan di dalam keluarga, di dalam kehidupan. Berkati mereka, berikan kelepasan, berikan kuasa supaya mereka mengambil keputusan yang mutlak hanya untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jamahan kuasa Roh Kudus sanggup menembus batas dan tiba di setiap rumah-rumah pemirsa, dan mereka berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.